warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Hidayah Haryani. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Oke, makasih. Yuk kita langsung aja ke videonya. Nah, di video ini kita bakal bahas mengenai hubungan antara apa itu Islam, apa itu iman, dan juga apa itu ihsan. Nah, seperti yang kita pelajari kalau waktu sekolah dulu kan. Nah, ketiga ini kan sangat berkaitan dengan yang namanya akidah, karena setiap orang itu memiliki akidah masing-masing. Nah, kalau akidah itu kan sederhananya itu artinya apa yang dia yakini gitu kan, apa yang menjadi patokan dia, apa yang dia yakini secara utuh kayak gitu. Nah, tapi kalau yang namanya akidah Islam berarti kita meyakini ajaran Islam, meyakini kepercayaan kita, meyakini seluruh ajaran-ajaran pokok yang ada dalam Islam. Nah, terlebih apa yang ada dalam Al-Quran, karena sumber ajaran pokok dari akidah Islam ialah ada di dalam Al-Quran, dan terlebih juga dijelaskan dalam hadis ataupun sunnahnya Rasul. Nah, jadi ketiga unsur ini tidak bisa dipisahkan dalam diri atau dalam tingkatan seorang muslim kayak gitu. Nah, kita bakal bahas satu persatu karena ada satu hadis yang panjang yang dimana itu disyarahkan oleh Imam Nawawi, yang penulis kitab 40 hadis yang ringkas itu, yang kita kenal dengan kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, itu banyak banget tuh bukunya dijual-jual. 40 hadis itu yang biasa jadi rujukan dalam kita melakukan sesuatu, ketika kita berbuat baik dalam sehari-hari deh, pokoknya itu kayak istilahnya request hadis yang sangat penting, dan itu tingkatnya sahih semua, yang hadis yang kita amalkan untuk menjalani kehidupan kita dan aktivitas kita sehari-hari. Nah, coba kita lihat hadis ini. Ternyata asbabul wurudnya itu ketika itu ada seorang pemuda yang bertanya, dan ternyata pemuda itu ialah jelmaan dari malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu nanya apa itu arti iman, apa arti itu Islam, apa artinya itu ihsan kayak gitu. Nah, jadi awalnya itu ia bertanya mengenai hari kiamat kan, karena salah satunya itu malaikat Jibril ingin menguji dan sekaligus ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi sendiri ketika ditanya oleh malaikat Jibril tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Namun terjadinya kiamat itu dikasih tahu ciri-ciri dan tanda-tandanya oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika ditanya apa itu Islam, maka Nabi mengatakan Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, yang kedua itu sholat, melaksanakan sholat, mengerjakan puasa, membayar zakat, serta melakukan haji bagi yang mampu. Nah, ini yang dimaksud dengan Islam, karena ini rukunnya yang kita ketahui, ini adalah rukun Islam. Tapi memang yang namanya Islam itu sendiri itu yaitu cerminan orang yang beragama Islam itu ya yang menjalankan rukun-rukun itu. Nah, selanjutnya ditanya apa itu iman. Nah, iman itu mempercayai, meyakini sesuatu yang gaib-gaib. Itu bahasa sederhananya. Tapi coba kita lihat lagi ya. Kan yang kita ketahui bahwa iman itu ada 6, yaitu percaya kepada Allah atau yakin betul secara penuh akan adanya Allah. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab. Jangan kebalik ya, kitab sama Rasul. Nah, kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, Rasul-Rasulnya Allah. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar. Nah, jadi coba kita lihat 6 ini. 6 yang harus kita imani. Mulai dari Allah, malaikat. Allah itu kita tahu nggak wujudnya? Nah, tapi kita harus meyakini akan keberadaannya Allah. Nah, makanya itu bisa dikatakan sederhana itu ialah hal-hal yang gaib, karena Allah itu termasuk yang gaib. Malaikat juga gaib. Kitab, Al-Quran. Nah, sedangkan Rasul kita belum pernah ketemu dengan Rasul. Rasul juga hari kiamat. Nah, ini sesuatu yang harus kita yakini, yang dimana kita tidak bisa tampak dilihat oleh mata manusia biasa seperti itu. Makanya tadi kayak hari kiamat kan kita nggak tahu kelihatan, kita nggak bisa ngebayangin terjadi kiamat seperti apa. Dan juga takdir, qada dan qadar. Nah, itu kita tidak bisa mengetahuinya. Nah, maka dari itu sederhananya iman itu kita mempercayai hal-hal yang gaib dengan sepenuh hati.
Nah, seperti jin itu kan juga hal gaib. Nah, kalian sebagai umat muslim percaya nggak akan adanya jin? Ya harus percaya. Kalau nggak percaya berarti imannya masih harus di-refresh lagi. Nah, lanjut ke ihsan. Nah, ihsan itu kita berbuat sesuatu, melakukan sesuatu seolah-olah Allah itu melihat kita, melihat apa yang kita kerjakan. Jadi secara sederhananya itu kita sebagai hamba melakukan kebaikan ataupun melakukan sesuatu sebagai hambanya. Ya istilahnya gini, gimana seorang budak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh majikannya. Nah, gitulah kita. Kenapa kita disebut seorang hamba? Karena kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita disebut hamba. Tapi bukan budak, yaitu hamba. Konotasinya lebih tinggi sedikit. Nah, namun hubungan dari ketiga ini apa gitu kan? Nah, coba kita lihat. Islam itu kan tadi yaitu bertauhid atau bersyahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi mengatakan bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam manusia bagi umat muslim. Nah, yang pertama itu tingkatan paling bawah atau paling rendah itu ialah disebut muslim, atau biasa kalau dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang diakhiri dengan kata muslimin atau muslimun kayak gitu. Nah, itu kan berarti orang-orang muslim atau orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan kayak gitu kan. Di tingkatan muslim ini yang paling rendah, kenapa? Karena banyak status orang atau status manusia yang dia itu statusnya Islam gitu kan, berislam, beragama Islam, tapi dia ya Islam aja gitu. Ya mungkin secara pakaiannya saja Islam, cuman dia tidak melaksanakan kewajibannya kayak gitu. Nah, beda lagi dengan tingkatannya naik setelah muslim, naik itu mukmin. Nah, makanya orang mukmin itu lebih tinggi derajatnya sedikit. Seperti banyak tuh di hadis ayat-ayat Al-Qur'an yang diakhiri dengan kata mukminin atau mukminun. Nah, biasanya orang-orang mukmin ini kita kenal atau kita bisa tahu ciri-ciri orang mukmin itu ialah orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kayak gitu. Jadi kan bisa kita lihat perbedaannya. Mukmin itu orang yang senantiasa mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan segala perintah Allah kayak gitu. Mulai dari sholat, zakat, ya pokoknya meyakini akan adanya Allah, bahwa orang yang dikategorikan mukmin ini yang senantiasa mengerjakan perintah dan larangan Allah. Jadi kita bisa membedakan tuh. Bisa terlihat lah bedanya orang muslim itu seperti apa, banyak. Jadi kayak istilahnya Islam KTP kayak gitu. Ya pakaiannya aja Islam, tapi dia tidak sholat, tidak pernah baca Quran, tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan dia itu sesuai dengan ajaran Islam kayak gitu. Nah, maka dari itu erat kaitannya, jika kita sudah Islam, kita harus bisa memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, yaitu mengikuti segala perintah dan menjauhi larangannya. Nah, masuklah tingkatan ketiganya, yaitu muhsin. Nah, disebut muhsin ini ialah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Nah, berbuat baiknya seperti apa? Kenapa tingkatannya itu lebih tinggi dari mukmin? Nah, karena perbuatan baiknya itu tidak hanya perbuatan yang dikerjakan atau yang diperintahkan Allah saja, atau yang sudah diperintahkan oleh Nabi. Nah, jadi kenapa ia disebut orang muhsin? Karena ia melakukan amalan-amalan yang sudah diperintahkan dalam Al-Quran. Itu lebih banyak lagi, dan lingkupnya itu lebih kecil, karena tidak semua dan tidak banyak orang yang melakukan amalan-amalan. Nah, misalnya itu kalau disebut orang muhsin itu, dia sudah melaksanakan perintah Allah yang wajib, melaksanakan rukun Islam deh pokoknya. Terus dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul juga. Namun ada amalan-amalan sunnah yang banyak dikerjakan, atau yang kecil-kecilnya itu dikerjakan juga. Misalnya yaitu selalu mengamalkan surah ayat kursi setelah sholat. Nah, itu kan kayak amalan-amalan yang biasa tidak banyak orang lakukan kayak gitu. Terus senantiasa berbuat baik termasuk itu berbuat kebaikan yang kecil-kecil, misalnya membuang sampah di jalan ke tempat tempat sampah kayak gitu, atau menolong kucing, memberi makan kucing. Nah, itu hal-hal yang senantiasa yang jarang banget dipikirkan orang. Nah, itu dia termasuk dalam tingkatan muhsin. Maka senantiasa ia selalu berbuat baik dan baik. Nah, kenapa ia seperti itu? Karena ia merasa diawasi oleh Allah. Jadi setiap dia melakukan sesuatu, maka ia merasa bahwa ia yakin bahwa selalu diawasi Allah, dan Allah selalu melihat apa yang dia perbuat kayak gitu. Nah, itulah tingkatannya. Nah, jadi inilah hubungannya, bahwa
semakin tingginya keimanan seseorang atau akidah seseorang, maka semakin tinggi pula derajatnya, dan semakin tinggi derajat seseorang akan tampak terlihat dari apa yang ia perbuat. Seperti itu. Terima kasih, sampai di sini dulu videonya, dan insya Allah kita bakal lanjut membahas mengenai amalan-amalan dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran deh pokoknya. Yuk tetap stay tune ya, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.